Ya, kemudian berikutnya pertanyaannya adalah ketika saum bolehkah berendam, mandi berendam? Nah, ini juga pertanyaan yang sering muncul, mandi berendam. Nah, ketika kita saum, mandi, apalagi kalau ada kolam berendam, nah itu kan yang jelas mah yang ada adalah rasa segar. Nah, apakah rasa segar itu yang kita rasakan ketika mandi bisa membatalkan saum? Nah, ini juga tidak ada kaitannya dengan urusan batal atau tidaknya saum itu. Jadi kalau mandi ya mandi saja. Itu adalah untuk kebersihan. Jadi jangan sampai kita saum tetapi tadi sikat gigi tidak, mandi tidak, ya sudah. Akhirnya yang terjadi ya mungkin sakit itu ya, gatal-gatal kulit ataupun bau mulut yang berlebihan ya. Meskipun bau mulutnya orang yang saum itu dalam pandangan Allah lebih wangi daripada minyak kasturi, tetapi tentu dalam hal ini kita pun harus menjaga kebersihan kita. Kebersihan badan kita harus dijaga, kebersihan rongga mulut kita harus tetap dijaga, karena itulah nilai-nilai dinul Islam adalah nilai kebersihan, nilai toharoh. Demikian barangkali. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau bermimpi di siang hari, kemudian keluar mani, mimpi basah, apakah membatalkan saum? Nah, mimpi basah ketika siang hari pada saat saum, itu pun tidak membatalkan saum. Mengapa? Karena mimpi basah itu bukan jima. Yang membatalkan itu kalau jima bersetubuh. Kalau ini kan hanya mimpi. Kalau hanya mimpi, maka saumnya tetap sah, saumnya tetap dilanjutkan. Hanya nanti ketika mau sholat, berarti harus mandi besar terlebih dahulu. Jadi kaitannya mimpi basah itu ya nanti ada kaitannya dengan sholat. Jadi ketika mau sholat maka harus toharoh dulu, yaitu mandi besar terlebih dahulu. Demikian jawabannya. Ya, pertanyaan berikutnya nih. Bagaimana cara berkumur-kumur yang baik agar tidak merusak saum? Nah, ketika kita saum, maka pada saat berwudu itu harus hati-hati, terutama ketika berkumur. Karena ketika berkumur-kumur itu ada syariat yang mengharuskan kita istinsyak, artinya memasukkan air ke dalam mulut dan ke dalam hidung. Nah, itu harus hati-hati sebab jangan sampai terlalu dalam ketika menghirup air ke dalam hidung, karena kalau terlalu dalam itu bisa menyebabkan air masuk melewati kerongkongan. Jadi harus hati-hati. Jadi jangan terlalu dalam, menghirupnya hanya sampai rongga hidung saja dan rongga mulut. Ya, sekali lagi jangan terlalu dalam. Kalau terlalu dalam nanti tadi khawatirnya bisa masuk ke dalam kerongkongan dan bisa menyebabkan kita saum kita jadi batal. Jadi harus sekali lagi berhati-hati. Seperti itu. Pertanyaan berikutnya, kalau sedang saum kemudian kita lupanya itu adalah makan, bagaimana saumnya? Apakah batal atau dilanjutkan saja? Nah, kalau kita sedang saum kemudian lupa, lalu saat lupa itu kita makan, mau satu piring, mau satu suap, mau satu
bakul. Nah, selama kita lupa, maka saumnya itu harus dilanjutkan atau lanjutkan saja saumnya, jangan dibatalkan karena lupa. Kecuali kalau kita sudah ingat lalu menambah lagi suapan makannya, nah itu berarti sudah batal. Jadi meskipun habis satu piring selama lupa, itu menjadi rizki pemberian dari Allah kepada kita yang saum. Jadi setelah kita sadar ya sudah, hentikan gitu. Itu barangkali. Jadi sekali lagi kalau lupa itu di luar kemampuan kita, saumnya dilanjutkan saja. Demikian.